Fisika Simanjuntak dengan channel 220011. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tulisan atau laporan proyek berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, JIKNR, CSRS. Materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama kaidah penulisan ilmiah yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan proyek, yang kedua cara menyusun laporan proyek yang baik dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, yang ketiga manfaat dari mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah dalam laporan proyek, dan yang keempat tantangan yang sering dihadapi oleh penulis dalam menerapkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kaidah penulisan ilmiah yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan proyek. Kaidah penulisan ilmiah meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, struktur laporan. Di dalam struktur laporan terdapat pendahuluan. Pendahuluan harus menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam laporan. Sebuah pendahuluan yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang akan dibahas, tetapi juga mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Yang B, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menunjukkan bahwa penulis memahami konteks penelitian dan dapat mengaitkan temuan dengan penelitian sebelumnya. Yang C, metodologi. Bagian metodologi menjelaskan metode yang penting yang digunakan untuk mengumpulkan data atau melakukan penelitian. Penjelasan ini harus cukup detail agar pembaca dapat memahami langkah-langkah yang dapat diambil dan dapat mereplikasi penelitian jika diperlukan. Yang D-nya ada hasil pembahasan. Pembahasan harus mengaitkan hasil dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka sebelumnya. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus mencerminkan tujuan awal penelitian dan memberikan pandangan ke depan mengenai implikasi dari temuan tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu cara menyusun laporan proyek yang baik dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Untuk menyusun laporan proyek yang baik, langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang pertama itu perencanaan. Pada tahap ini penting untuk merumuskan pertanyaan, penelitian atau hipotesis yang akan dijawab melalui laporan perencanaan yang matang akan mempermudah proses selanjutnya. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti survei, wawancara, observasi, atau studi literatur. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan akurat. Yang ketiga, penulisan draft awal. Pada tahap ini fokuslah pada penyampaian ide-ide secara menyeluruh tanpa terlalu memikirkan kesempurnaan bahasa. Draft awal adalah kesempatan untuk meluangkan semua ide sebelum melakukan penyuntingan. Yang keempat, revisi dan penyuntingan. Tinjau kembali draft untuk memperbaiki kesalahan ejaan, tata bahasa, serta memastikan alur pemikiran yang logis dan koheren antar bagian. Proses revisi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Yang kelima, penyusunan draft pustaka. Cantumkan semua revisi yang digunakan dalam laporan sesuai dengan format sitasi yang telah ditentukan. Materi yang ketiga yaitu manfaat dari mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah dalam laporan proyek. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas tulisan. Dalam laporan yang disusun dengan baik menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Ini penting untuk membangun kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam memahami informasi. Struktur yang jelas membantu membaca mengikuti alur pemikiran penulis tanpa kebingungan. Pembaca akan lebih mudah menangkap inti dari laporan jika disajikan secara sistematis. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan sistematis. Proses penyusunan laporan mendorong penulis untuk berpikir kritis tentang data dan argumen mereka sendiri. Ini juga membantu pengembangan keterampilan analitis. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan keterampilan komunikasi akademik.
Kemampuan menulis laporan ilmiah adalah keterampilan penting dalam dunia akademik maupun profesional. Keterampilan ini sangat berguna ketika seorang terlibat dalam presentasi atau diskusi akademik. Materi yang terakhir yaitu tantangan yang sering dihadapi oleh penulis dalam menerapkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Meskipun pentingnya kaidah-kaidah penulisan ilmiah sudah dipahami, seringkali terdapat tantangan bagi penulis. Yang pertama, kesulitan dalam menyusun struktur laporan. Banyak penulis baru merasa bingung tentang bagaimana mengorganisasi ide-ide mereka secara sistematis. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan bagi penulis maupun pembaca. Yang kedua, penggunaan bahasa yang tepat. Menemukan kata-kata atau istilah teknis yang tepat bisa menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang. Kesalahan penggunaan istilah dapat mengubah makna dari apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, ada keterbatasan waktu. Dalam lingkungan akademik yang padat, seringkali waktu menjadi kendala untuk menyusun laporan yang baik. Banyak mahasiswa menghadapi tekanan waktu sehingga kualitas tulisan bisa terpengaruh. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman tentang format sitasi. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami berbagai format sitasi sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mencantum revisi. Ini bisa berdampak pada keakuratan informasi di dalam laporan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau materi yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.